Perkenalkan, nama saya Baiklita Juwita Sari SPD. Saya guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 8 Mataram. Saya akan menceritakan tentang kegiatan P5 yang bertema Suara Demokrasi. Dengan topik membangun generasi mudi peduli melalui pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 8 Mataram. Kegiatan ini dilakukan selama 2 minggu. Berawal dari pelaksanaan pemilos sebelumnya yang tidak pernah mengenal siapa calonnya dan pelaksanaannya tidak memiliki kesan. Para peserta didik diberikan masalah melalui tayangan video dan mengidentifikasi masalah mengenai demokrasi, khususnya demokrasi di sekolah, serta mencari solusi dari masalah tersebut secara berkelompok. Peserta didik juga diberikan LKPD berupa tetes kemudian diselesaikan bersama. Di hari berikut siswa diperkenalkan tentang OSIS. Siswa mencari tahu tentang apa sih OSIS itu, perannya dan apa fungsi OSIS di sekolah. Siswa mencari tahu melalui internet, video, dan film. Info yang mereka peroleh dicatat sebagai bahan untuk mereka bertanya saat pengenalan organisasi OSIS esok pagi. Dan tak lupa mereka menyiapkan mahkota yang akan dipakai esok hari agar meriah saat di lapangan. Ternyata kalian semua kreatif ya nak. Perkenalan dengan pembina dan pengurus OSIS dilaksanakan di lapangan. Siswa antusias mendengarkan penjelasan dari pembina dan pengurus OSIS periode sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan banyak siswa yang bertanya dan memberikan respon positif dalam kegiatan ini. Agar para siswa tambah semangat, pembina memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif. Selanjutnya kegiatan dilakukan di dalam ruangan kembali, di mana para siswa membuat struktur organisasi OSIS versi mereka. Setelah mereka mendapatkan penjelasan di lapangan tadi. Hari berikutnya siswa didampingi oleh wali kelas dan guru pendamping merencanakan alur pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Siapa saja yang terlibat? Apakah ada petugas dalam pemilihan tersebut? Siswa berdiskusi tentang petugas apa saja yang terlibat dan peserta didik merencanakan denah tempat pelaksanaan pemilihan berlangsung. Di mana letak pintu masuk dan pintu keluar serta tata letak para petugas yang kesemuanya itu mereka tuangkan dalam poster. Oh ya, di hari ini juga terpilih Silvi dan Bagas yang akan bertarung sebagai calon wakil dari kelas 7A yang nantinya hanya satu saja yang berhak mewakili kelas. Siswa menuliskan kira-kira mereka cocok sebagai petugas apa, pemilih jika petugas peran apa sih yang mereka inginkan. Itu yang mereka tuangkan ke dalam kertas origami dan nantinya akan dipilih sebagai petugas berdasarkan suara terbanyak. Dua kandidat yang merupakan calon dari kelas 7A membantu untuk membuat kotak suara dan bilik suara dibantu dengan siswa lainnya yang telah selesai menuliskan peran yang mereka inginkan. Ternyata yang jadi saksi masih kosong. Saat Bu Lita menanyakan siapa yang mau menjadi saksi, ternyata banyak juga yang mau Yana. Dan taraf inilah petugas KPPS kelas 7A. Hari berikutnya adalah membuat atribut pemilos yaitu papan nama petugas. Dan untuk di meja petugas seperti loket pendaftaran, ketua KPPS, bendahara, sekretaris, meja tinta, saksi, KPO, Panwaslu agar pemilih yang datang tidak bingung. Setelah itu siswa kelas 7A menuliskan undangan pemilos dengan cara absen 1 di kelas 7 menuliskan nama absen 1 untuk kelas 8 dan kelas 9. Sehingga satu siswa bertanggung jawab terhadap 2 surat undangan lainnya. Setelah selesai menuliskan surat undangan, waktunya pemilihan kandidat yang akan mewakili kelas 7A dengan cara pemilihan secara langsung dengan tata cara dibuat sama seperti pemilos. Pesertanya adalah seluruh siswa kelas 7A. Wali kelas dan guru pendamping di kelas tersebut. Setelah jumlah suara yang masuk sebanyak 35 suara. Setelah suara yang masuk dihitung maka Bagaskara memperoleh suara sebanyak 21 suara. Silvi memperoleh 11 suara dan terdapat 3 suara rusak. Sehingga yang mewakili kelas 7A adalah Bagaskara Putra Ardianto. Siswa yang terpilih langsung ke ruangan Dewan Pemilihan dan diseleksi untuk calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Hari berikutnya Bu Umi Atik memperkenalkan 3 kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. 3 kandidat menyampaikan visi dan misi mereka jika terpilih dilakukan di lapangan SMPN 8 Mataram.
Tak lupa siswa lainnya memberikan dukungan kepada kandidat terpilih melalui yel-yel yang telah disiapkan sebelumnya. Kegiatan berikutnya siswa bersama guru pendamping melipat surat suara yang akan digunakan saat pemilos, sedangkan KPO dan Panwaslu pemilihan berangkat untuk mengantarkan undangan pemilihan kepada para memilih. KPO memastikan semua undangan telah tersebar kepada calon pemilih. Panitia TPS 7A siap mensukseskan pemilu. Tibalah saat yang menjadi puncak acara pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, yaitu tahap aksi siswa, guru dan seluruh staf tata usaha yang ada di SMP Negeri 8 Mataram melaksanakan pemilihan Ketua OSIS dan wakilnya hingga perhitungan suara. Pemilihan Ketua OSIS dan wakilnya telah dilaksanakan secara demokratis pada hari Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Pemungutan suara telah diikuti oleh kepala sekolah, guru dan staf tata usaha dan seluruh siswa SMP Negeri 8 Mataram. Semua datang berbondong-bondong ke TPS yang telah ditentukan untuk memberikan suara dan hak pilih mereka. Jumlah TPS yang tersebar sebanyak 8 TPS, yaitu TPS 7A, TPS 7B, TPS 7C, TPS 7D, TPS 7E, TPS 7F, TPS 7G dan TPS 7H. Semua warga sekolah sangatlah antusias dalam pelaksanaan pemilihan OSIS tahun ini. Hal ini terlihat dalam jumlah suara yang masuk dalam setiap TPS. Hampir seluruh siswa yang terdata di tiap TPS hadir untuk memilih, hanya beberapa siswa yang tidak ikut memilih dikarenakan mereka sakit. Semua TPS yang ada terlihat meriah dan semangat demokrasi terlihat jelas saat pelaksanaan pemilos. Siswa dengan sabar mengikuti dan memantau proses penghitungan suara yang masuk di setiap TPS. Setelah setiap TPS selesai melakukan penghitungan suara, maka semua KPO yang ada di tiap TPS berkumpul untuk merekap hasil suara yang terkumpul hari ini. Disaksikan oleh Dewan Pemilihan, para saksi dari tiap TPS. Hasil rekapitulasi hari ini akan diumumkan esok hari oleh Ketua KPO. Keesokan harinya bertepatan pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Muhammad Rizky Setiawan selaku Ketua KPO mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara. Jumlah suara yang masuk sebanyak 759 suara. Kandidat 1 memperoleh 362 suara. Kandidat 2 memperoleh 93 suara dan kandidat 3 memperoleh 286 suara. Terdapat juga suara tidak sah sebanyak 18 suara. Yang menjadi pemenangnya adalah kandidat 1 yaitu Raffi Faiz dan Bagaskara Putra Ardianto. Sertijab dilaksanakan di hari berikutnya bertepatan pada hari Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023 berjalan dengan tertib dan hikmat. Semoga pengurus OSIS terpilih mampu mengemban amanah dan menjadikan SMPN 8 Mataram makin jaya dan gemilang. Bangga melihat penerus bangsa yang bertanggung jawab. Kalian adalah calon pemimpin di masa depan. Kegiatan Sertijab ini dirangkai dengan kegiatan akhir yaitu pameran hasil karya dan asesmen. Pada kegiatan ini, peserta didik menampilkan hasil karya P5 yang telah mereka buat sejak kegiatan pertama hingga atas kerjasama yang luar biasa dari semua warga SMP Negeri 8 Mataram telah membimbing peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kegiatan ini diharapkan para siswa dapat memahami bagaimana proses penerapan demokrasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik terutama di lingkungan sekolah. Dan kedepannya jika para siswa sudah memiliki hak pilih untuk menentukan pemimpin negeri, mereka tidak akan kesulitan lagi dalam menentukan pilihan dan juga dalam proses memilih.